Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, teman-teman ikhwan fillah ya, yang khususnya yang ada di majelis dai ini. Tadi kebetulan kita mendapat laporan dari teman kita, dari guru kita, bahwasanya ada syubhat yang sedang, ya mungkin sebenarnya udah lama juga, tapi ini syubhat yang mulai dinarasikan lagi dari biasalah ya, teman kita tetangga RT 03 Karisteng ini ya, mereka membawa syubhat yaitu surat Al-Hajj ayat 40. Nah, itu sambil buka ini Al-Qur'annya. Surat Al-Hajj ayat 40 yang dinarasikan mereka ya. Udah buka belum? Udah ya? Oke. Di dalam surat Al-Hajj ayat 40 di situ mereka fokus pada ayat yang ke-40-nya ya. Padahal kalau kita kaji dengan bahasa perikopnya biar gampang dipahami nih bahasanya, kita ikut-ikutan jadinya ya. Kalau dari bahasa perikop itu sebenarnya dimulai dari ayat 38 itu untuk perikopnya sampai ayat 41 itu perikop untuk menjelaskan syubhat tersebut ya. Nah, jadi kalau apa namanya di dalam ayat itu kan disebutkan yang menjadi poin atau syubhat yang sedang mereka lancarkan syubhat tersebut yaitu pada ayat 40-nya, yaitu dengan apa namanya allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah walaula daf'allahin nasi ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallaha may yansurun wa may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Itu yang menjadi poin syubhat yang dilancarkan mereka. Pada dasarnya kalau kita mau mengkaji secara ini secara keseluruhan, paling tidak kita harus apa namanya membaca dari ayat 38 untuk sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahin nasi ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami' wa biya'u wa salawat
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله عزيز إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Nah, coba kita perhatikan dari ayat 38 untuk sinkronasinya, nanti kemudian kita ke poin syubhat tersebut. Tetapi perlu diketahui pentingnya kadang-kadang perlu juga ketika kita membahas suatu ayat kita perhatikan ayat sebelumnya ada sinkronisasi atau tidak maupun sebelumnya. Itu juga terkadang menjadi patokan, tapi itu tidak semuanya ya. Tidak semuanya, tapi bisa juga terjadi. Kita perlunya pengalaman yang namanya asbabun nuzul, ilmu asbabun nuzul, untuk mengetahui konteks daripada ayat-ayat tersebut gitu loh. Maka di dalam ayat ini untuk perikop daripada syubhat ayat Al-Hajj ayat 40 ini, konteksnya itu sinkronisasinya dimulai dari ayat yang ke-38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Dan sungguh orang-orang udzina lahum, udzina lilladzina, dan diizinkan, udzina lilladzina, dan diizinkan bagi orang-orang yang beriman untuk memerangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Nah itu. Nah di sini poin yang akan terhubung dengan ayat tersebut ya. Bahwasanya udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang-orang yang diperangi, artinya sudah dimulai dulu, sudah dizolimi dulu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menolong orang-orang tersebut. Nah baru alladzina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Dan orang-orang yang diusir, yang terusir, ukhriju, alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang terusir dari halaman kampung halamannya, tempat tinggalnya, diyarihim, dari kampung halamannya, tempat bermukimnya tersebut, kemudian bi ghairi haqqin, di mana mereka diusir dari kampung halaman tersebut dengan tanpa alasan yang benar gitu loh. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, tahu-tahu diusir saja. Tidak ada sebab yang benar. Maksud daripada sebab yang benar adalah yang sesuai dengan syariat Islam tentunya. Yang dimaksud bi ghairi haqqin tersebut ketika mereka diusir tanpa alasan syariat, tanpa alasan agama. Illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Nah ini kalimat selanjutnya yang di framing oleh teman-teman Oten ini. Emang Oten, teman-teman Oten kita emang ada lain ya. Jadi kita harus bisa menyikapi ya, harus bisa menyikapinya. Poinnya di sini,
yang mereka itu mensyubhatkan, yaitu walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa sholawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi katsira. Di situ yang menjadi poinnya, bahwasanya yang mereka diusir tanpa sebab yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian walaula daf'allahin nas, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak keganasan sebagian manusia kepada sebagian yang lain, tentu kata Allah lahuddimat. Ini yang namakan jawabnya. Syaratnya yaitu tadi walaula, syaratnya lahuddimat, jawabannya. Ada syarat, ada jawab. Gitu. Lahuddimat sawami'un wa bi'un wa sholawatun. Kemudian apa? Tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, kemudian juga gereja-gereja, kemudian juga rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan juga masjid-masjid. Di sini yang menjadi poin. Jadi kurang lebih teman-teman Karisteng kita itu menarasikan bahwasanya orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah itu bukan hanya di masjid. Ini ayat ini harus perlu hati-hati, nih perlu dipahami. Mereka menarasikan tentang ayat atau ayat surat Al-Hajj ayat 40. Mereka itu menarasikan bahwasanya sebelum adanya Islam, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu sudah sering dijadikan zikiran, sudah sering dibaca, baik itu di gereja, di sinagog, di rumah ibadah-ibadah selain masjid. Itu narasinya. Nah, sedangkan di dalam ayat ini konteksnya bukan seperti itu. Konteksnya bukan seperti itu. Nah, kita bahas. Jadi itu poinnya ya. Mereka menarasikan di dalam ayat 40 surat Al-Hajj ini pada bagian walaula daf'allahin nasi ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa sholawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullah katsira. Mereka berasumsi, mereka berpendapat, mereka menyimpulkan bahwasanya sebelum Islam ternyata nama Allah sudah disebutkan di dalam tempat ibadah mereka. Sedangkan ayat ini bukan itu konteksnya. Konteks dari ayat itu bukan di situ. Oke, kita bahas satu persatu. Itu narasinya ya, syubhat yang sedang mereka narasikan. Kita ambil poinnya dulu supaya bisa dipahami untuk mengkonter langsung, karena mereka kan tidak butuh jawaban, mereka tidak membutuhkan penjelasan. Kita langsung ke poinnya dulu, nanti baru penjelasannya. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwasanya pada ayat yang ke-40 surat Al-Hajj tersebut, di situ yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman pada waktu itu sedang berkembang. Di Mekah itu posisinya Rasulullah belum berhijrah dengan para sahabat. Posisi pada waktu itu, situasi dan kondisi pada waktu itu, nama Islam, keimanan orang-orang di wilayah Mekah tersebut mulai berkembang dan diakui. Mulai berkembang dan diakui. Nah, orang-orang yang beriman tersebut itu sering mendapatkan gangguan, sering mendapatkan teror, sering mendapatkan intimidasi, sering mendapatkan tindakan kekerasan pada waktu itu. Setelah orang-orang kufur tersebut itu yang menyadari bahwasanya Islam semakin berkembang, mereka melakukan kezoliman. Melakukan kezoliman terhadap orang-orang yang beriman.
Apakah itu intimidasi, pemerasan, pengganggu, kemudian ditekan dengan berbagai macam cara. Nah, sampai ada orang, jadi karena saking mulai berkembangnya Islam tersebut, ada orang yang belum menyatakan, nih poinnya, mereka belum menyatakan menjadi seorang muslim maupun muslimah, jadi di dalam hatinya sudah mengakui tentang kebenaran Islam, tapi belum ada keberanian. Jadi orang-orang kafir tersebut sudah mengakui kebenaran Islam, tetapi mereka masih ada rasa takut yang ada di dalamnya, sehingga apa? Ketika mereka melakukan ibadah, sebenarnya yang dilakukan bukan ritual ibadah mereka, tetapi di dalam hatinya yang disebut adalah nama Allah. Ayyaqulu Rabbunallah. Maka kalimatnya fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Itu perlu dipahami. Kenapa kalimatnya fi'il mudhari? Karena apa? Pada waktu itu banyak juga orang-orang kafir yang sudah mengakui keislaman, yang sudah mengakui tentang kebenaran Islam, tapi ada yang belum mampu menyatakan secara langsung. Maka ayaqulu bukan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang telah lalu. Sedangkan fi'il mudhari mempunyai dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman istiqbal. Zaman hal, zaman yang sekarang, yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan. Kemudian zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Maka kalimatnya illa ayyaqulu rabbunallah. Makanya itu perlu pemahaman nahwu shorof di situ untuk memahami konteksnya daripada sebuah ayat. Itu sangat penting, bukan secara harfiah. Dan itu juga kehebatan Al-Quran ketika menempatkan kosakatanya pun bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab gitu loh. Termasuk penempatan illa ayyaqulu rabbunallah. Nah, kenapa mereka ada kata-kata zolim? Jadi kayak gini. Pada waktu itu orang kafir itu panik. Panik ketika Islam itu semakin menyebar, semakin pesat, semakin maju, mereka panik. Akhirnya apa? Mereka mulai bertindak ganas. Nah, keganasan itu kan disebut bahwasanya di situ walau la da'allahin nas ba'dahum bi ba'din. Jadi orang kafir tuh berpikir, andai kata gitu ya, andai kata nih orang-orang dari di dalam Mekah tersebut yang bersembunyi, kemudian secara tidak langsung ternyata mereka itu mengakui tentang keislaman, wah gue hancurkan nih gerejanya. Jadi kayak gitu. Ketika kalau saja ada ketahuan ketika mereka bahwasanya mengakui tentang kebenaran Islam tersebut, maka akan hancurkan. Begitu juga di gereja, kita hancurkan gerejanya. Begitu juga di masjid, kita hancurkan masjidnya. Kemudian apa? Di sinagog juga ketika mereka ketahuan membaca kalimat Allah, meyakini tentang keislaman, hancurkan. Itu yang dimaksud, karena saking paniknya. Dan makna masajid di situ perlu diperhatikan juga. Kenapa di situnya nama jamak taksir? Masajid itu adalah jamak taksir diambil dari isim makan. Bukan dia mufradnya atau mufradnya atau tunggalnya adalah masjid. Itu adalah tempat-tempat sujud, karena pada waktu itu belum ada masjid. Jadi masjid itu adalah diambil dari isim makan. Artinya apa? Kata benda yang menunjukkan tempat. Artinya apa? Tempat sujud. Di situ masajid adalah jamak taksir atau plural, yang berarti banyak tempat-tempat bersujud. Karena pada waktu itu belum ada masjid. Walaupun Baitullah itu sudah ada, tetapi kondisi untuk beribadah secara langsung itu belum bisa, karena belum hijrah Rasulullah SAW. Nah, itu poinnya. Yang dimaksud bukannya mereka itu bukannya sebelum Islam itu banyak yang membaca nama Allah, orang-orang kafir tersebut yang ada di gereja, bukan. Artinya mereka kondisinya panik, orang-orang kafir. Andai kata ada kelompok kami, kaum kami yang berpura-pura padahal yang masuknya ke gereja, tetapi di hatinya Rabbunallah, Tuhan kami Allah, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Wah,
pokoknya kita hancurkan tempat itu. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti mereka di gereja-gereja sudah ada zikiran, bukan. Mereka sedang menyikapi Islam yang semakin besar tersebut, Islam yang semakin diminati, Islam yang semakin diakui. Itu. Jadi mereka nggak peduli, saya nggak peduli. Kalau kasarnya, saya nggak peduli apakah itu gereja, apakah itu sinagog, apakah itu tempat ibadah yang lain. Kalau mereka benar-benar menyebut bahwasanya Tuhannya adalah Allah, kita hancurkan. Itu yang dimaksud ayat tersebut konteksnya. Bisa masuk nggak? Nanti kita bahas mana buktinya. Itu poinnya. Bisa masuk ya? Jadi ayat di situ tidak menunjukkan bahwasanya di gereja-gereja sebelum Islam ada zikiran-zikiran tentang lafal Allah, bukan. Nih noten-noten ini. Makanya kalimatnya ayaqulu rabbuna Allah bukan fi'il madhi, tapi adalah fi'il mudhari. Sedang terjadi dan juga yang akan datang, karena pada waktu itu ada yang belum berani mengungkapkan. Nah itu juga terbukti zaman sekarang. Ini sebenarnya lebih nampol ya, sangat nampol kepada mereka ketika mengangkat ayat ini. Karena apa? Sekarang pun banyak terbukti, banyak teman-teman Kristen gitu ya, yang masih takut dengan keluarganya padahal di hatinya sudah yakin, ya kan? Mereka tetap menjalankan ke gereja tetapi di hatinya yakin. Banyak kan? Karena takut sama keluarga, takut sama lingkungan, mereka malah sudah yakin dengan Allah, yakin dengan Islam tersebut, tetapi mereka tidak berani menyatakan secara terang-terangan. Itulah kevalidan, kehebatan Al-Quran menempatkan yang namanya ilmu istiqaq, ilmu kosakata. Illa ayyaqulu rabbunallah, bukan fi'il madhi tetapi fi'il mudhari. Beda kalau fi'il madhi sudah terjadi, berarti sudah beriman. Mereka sudah beriman semuanya. Nah, itu konteksnya. Jadi saya tekankan lagi, saya garis bawahi lagi, ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya di Mekah tersebut sebelum adanya Islam adanya zikiran-zikiran kalimah Allah di gereja-gereja, di sinagog, bukan. Sedang menceritakan bahwasanya andai kata orang kafir, kalau ada tempat ibadah yang menyebutkan nama Allah, yang yakin terhadap Islam, ayaqulu rabbunallah, kita hancurkan. Itu. Oke? Kita bahas asbabun nuzulnya. Kita buktikan, mana sih buktinya? Jangan congornya doang, katanya kan kayak gitu ya. Bentar. Coba kita buktikan. Nah, itu ya poinnya di situ. Jadi pada lafal ayyaqulu rabbunallah. Oke, kita buktikan dari kajian satu pertama. Ini asbabun nuzulnya. Nah, yang tadi saya katakan bahwasanya untuk perikop tentang surat Al-Hajj ayat 40 ini dimulai dari ayat ke 38. Nah, yang pertama asbabun nuzulnya kayak gini. Asbabun nuzul surat Al-Hajj ayat 38 itu seperti ini. Di dalam ayat yang ke-38 kan di situ disebutkan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu khawanin kafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela orang-orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan juga orang-orang yang kufur nikmat. Loh, kenapa diturunkan ayat ini? Oke, kita buktikan. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat yang ke-38 dari surat Al-Hajj tersebut, menurut salah satu riwayat bahwasanya diterangkan kayak gini. Ayat tersebut dilatar belakangi
di mana kondisi umat Islam pada waktu itu sudah mulai geram dengan tindak kezoliman daripada orang-orang kafir, dengan tindakan pemerasan, mengganggu, mengintimidasi, dan berbagai macam jenis kezoliman terhadap kaum mukmin. Mereka geram. Makanya apa? Ada sebagian sahabat dan orang-orang mukmin yang berhijrah ke Habasyah. Jadi yang mereka takut ditindas tersebut, kemudian merasa terganggu, ada yang berhijrah ke daerah Habasyah. Kemudian yang mempunyai keberanian mau menghadapi secara langsung. Waduh, gue tiap hari ditindas terus kayak gini, gue tiap hari diganggu terus kayak gini, gue terus tiap hari diteror terus sama orang kafir tersebut. Yang berani mereka tetap di tempat, kemudian mau mengadakan perlawanan. Tetapi ketika mereka berpikir ingin mengadakan perlawanan, mereka juga sadar, waduh, tapi jumlah kita masih sedikit nih teman-teman. Bagaimana nih caranya? Itu namanya saudara kita yang merasa ketakutan sudah ini hijrah ke daerah Habasyah. Nah, kita di sini walaupun kita berani, tapi kan kita sedikit nih. Bagaimana caranya? Kemudian ada yang mengusulkan gitu. Ada yang mengusulkan, gimana kalau kita sistemnya sistem gerilya saja? Maksudnya sistem gerilya gimana? Kita culikin satu persatu katanya. Kayak gitu. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita culik satu persatu saja ini? Kita culikin satu-satu nih orang-orang kafir tersebut. Nah, maka turunlah. Ketika terdengar kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyikapi tersebut, kemudian turut surat Al-Hajj ayat 38. Hei kaum mukmin, orang-orang yang beriman, jangan takut. Jangan takut, Allah pasti akan menolong kalian. Dan Allah tidak suka orang yang berkhianat tersebut. Artinya apa? Ketika berperang dengan cara-cara yang licik, yang dimaksud berkhianat di situ, maka kalimatnya khawan. Dengan siasat licik, itu dengan wazan fa'ala itu. Pentingnya ilmu nahwu shorof ketika memaknai dalam bahasa istiqoq, dalam ilmu istiqoq seperti itu. Jadi di dalam pikiran mereka gitu loh, di dalam pikiran orang tersebut yang sedang mengalami tindakan kekerasan gitu ya, intimidasi tersebut, berpikir jumlah kita sedikit, mau melawan susah, gak berani, bisa-bisa kita bunuh diri. Gimana kalau caranya kita culik satu persatu? Allah tidak suka siasat-siasat licik dalam berperang. Ini juga mengajarkan kita berperang boleh, tapi tidak dengan cara yang licik. Itu khawaning kafur. Dan juga Allah tidak suka sama orang-orang yang kufur. Kufur seperti apa? Allah memberikan jalan berkembangnya Islam di Mekah tersebut pada waktu itu, harusnya bersyukurlah. Allah memberikan jalan. Nah, itulah dimulainya awal. Kemudian Rasulullah juga diusir nanti, kemudian diusir ke Madinah. Makanya ayatnya itu, suratnya disebut surat Makkiyah karena turunnya di Mekah surat tersebut. Itu perlu dipahami sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Nah, itulah berawal dan bermulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan SK untuk memerangi orang-orang kafir. Di mana? Di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 39. Rasulullah mendapatkan SK-nya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mengizinkan. Udzina, ayo silakan kumpulkan, diizinkan. Udzina, diizinkan, itu yang namanya kalimat fi'il mabdi dari fi'il sulasi muzarrad dengan wazannya fa'ala yang dimabdi maf'ul. Mereka dari terjemah saja tidak paham, sedangkan si Truc nih saya sebut. Truc kalau mengaji itu yang katam dulu, baru bernarasi gitu loh.
baru bernarasi nausorobnya dari i'lal, awamil, jurumiyah, maksud, terus maksud, imriti, mutamimah, alfiyah, ibnu Malik, ibnu Aqil, banyak banget. Itu modal terjemah sudah mau menyimpulkan. Nah ini awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan SK untuk memerangi orang-orang kafir yang sudah memulai memeranginya. Perlu diingat, ketika diizinkan berperang pun Rasulullah menunggu SK, dan itu pun setelah dimulai oleh orang kafir, tidak memulai. Gitu loh. Kemudian apa? Allah juga tidak suka dengan cara-cara yang licik. Nah, baru alladzina ukhriju min diyarihim, baru ayat itu yang disyubhatkan bi ghairi haq. Itu. Maka di dalam ayat 39 tersebut bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai dan juga Imam Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu pernah berkata, nih hadisnya nih, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mim Makkah faqala Abu Bakrin akhraju nabiyahum inna lillah wa inna ilaihi raji'un la yahlikunna fa anzalallahu ta'ala udhina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Turun ayat tersebut. Jadi Kanjeng Nabi keluar dari kota Mekah, diusir dari Mekah tersebut. Maka Abu Bakar ketika mendengar berita tersebut mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bahasa kitanya, waduh mati kita, Rasulullah udah diusir dari Mekah gitu, gimana ini? Nah itu saking paniknya umat mukmin tersebut sehingga ingin berencana, wah kita main culik aja lah, jumlah kita belum banyak. Nah kemudian turunlah ayat udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum. Oke, wahai Muhammad dan umat muslim, berperanglah memerangi kekufuran. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jangan khawatir, Allah Maha Kuasa pasti akan menolong kalian semua. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Bahkan hadis ini menurut kategori dari imam-imam yang tadi saya sebutkan, apakah itu Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Imam Hakim, Ibnu Sa'ad, hadisnya hasan. Bagus hadisnya, berarti benar. Nah itu perlunya, makanya di dalam mempelajari ilmu Al-Quran minimal 15 keilmuan, salah satunya adalah mustalahul hadis, ilmu tentang hadis. Apakah itu dari takhrijnya, apakah itu dari asbabul wurudnya, sebagai penguat asbabun nuzul, bukan hanya sekedar ngerti itu katanya si situs katanya oh ini wawonya wawo atof. Ya memang tidak salah itu wawo atof, bener bahwasanya memang bukan di masjid saja yang dibacakan zikir pada waktu itu, bukan hanya di masjid gereja sinagog, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang sudah mengakui keberadaan Islam, mengakui ayyaqulu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tetapi mereka belum sanggup untuk menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka belum sanggup menyatakan secara terang-terangan, maka mereka mengikuti apa yang dilakukan orang tua mereka. Mereka masuk ke gereja, padahal di hatinya Tuhan kami Allah, Islam itu benar, Muhammad adalah utusannya. Nah itu yang dimaksud, itu bisa dipahami ya, poin-poinnya bisa disimpulkan ya, untuk
untuk menyikapi syubhat dari mereka. Mereka kan syubhatnya kayak gitu. Oh, sebelum Islam itu banyak loh yang berzikir di dalam gereja, berzikir di dalam sinagog, berdiri dalam. Bukan seperti itu konteksnya, bukan. Nah, nanti kita lanjutnya nanti syubhat yang tadi saya lihat. Syubhat ini nanti lanjutnya bahwasanya Kanjeng Nabi merubah sendiri dari al-ilah menjadi Allah. Itu apa namanya, kebohongan dari Kanjeng Nabi kayak gitu. Dianggapnya gitu. Nah, asbabun nuzulnya tahu ya? Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, persesuaian ayat. Jadi antara ayat yang disebut dengan ayat tafsirul ayat. Udah 1 jam ya? Udah 1 jam belum? Tapi poinnya udah dapat ya. Nah, itulah poinnya, pentingnya kita memahami nahwu sorof tersebut dan ilmu-ilmu yang lain. Minimal ya 15 keilmuan, bukan asumsi, bukan congor. Beda dengan kitab mereka. Oh, ini alegori, ini perumpamaan, oh ini kedagingannya, oh itu ayat waktu kemanusiaannya, oh itu sih ayat dia ketika dia itu mendapatkan kuasa ilahi. Ketika ditanyain ilmunya dari mana, oh kan kita harus mempelajari semua kaidahnya. Kitab kami itu bukan kitab sembarangan, kita harus belajar sungguh-sungguh ini apa namanya, memiliki pengetahuan. Lah iya, maksudnya ilmunya dari mana, kaidahnya mana, bukunya judulnya contoh matematika, tentang aljabar, aritmatika, ada yang namanya buku matematika. Kita mempelajari flora dan fauna, ada ilmunya yaitu biologi. Kita mempelajari tentang elektronik, apa itu kapasitor, apa itu dioda, apa itu elko, apa itu ini yang namanya transistor, resistor, ada yang namanya ilmu fisika. Nah, ketika kalian mempelajari katanya, oh Bible kami itu apa namanya, bukan kitab sembarangan, kita harus memiliki keilmuan. Lah iya, ilmunya apa? Kalau memang tafsirnya apa gitu loh? Apa al-congoriyah, apa al-asumsiyah, apa al-ngiyiliyah gitu loh ilmunya. Iya kan? Gitu loh. Kalau Al-Quran jelas ada kaedahnya, ada nahwu, ada sorof, ada ulumul Quran, ada takhrij, ada mustalahul hadis, ada asbabun nuzul, ada tajwid, ada qiraah, ada istiqaq, ada balaghah, ada mantiq, ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Udah 15. Belum yang lainnya. Belum ilmu fikihnya. Tuh, ada kaedahnya. Nah, mereka ketika ditanya kitabnya mana ilmunya, oh ya pokoknya harus dipelajari, yaitu kemungkinan besar, yaitu kaidah ilmunya adalah al-asumsiyah, kitabnya al-asumsiyah, kemudian kitabnya al-ngiyeliyah, al-congoriyah, kitabnya itu yang menjadi panduan, gitu kan. Janganlah teman-teman oten ini ketika mau menafsirkan Al-Quran sembarangan, terutama si Truj ini, si Truj B2 ini emang gitu loh, nggak punya keilmuan tapi berani menafsirkan gitu ya. Ini si Truj ini udah orang gila ya. Terus ini nggak apa-apa, di YouTube juga nggak apa-apa, sama biar ini nggak apa-apa. Ini adalah salah satu orang apa namanya kafirin yang apa namanya sembarangan gitu ya, nggak punya keilmuan tetapi menafsirkan sembarangan Al-Quranul Karim. Itu hanya belajar dari literasi YouTubiyah, TikTokiyah, Al-Googliyah saja, gitu kan. Nah itu subhat tentang ayat tersebut. Nah jadi gitu ya. Nah jadi pada waktu itu bahwasanya orang-orang kafir itu kan ayat tersebut seperti yang tadi asbabun nuzulnya juga. Jadi kondisi pada waktu itu bahwasanya umat-umat mukmin itu ya, banyak orang-orang kafir yang banyak menghalang-halangi, mengganggu, mengintimidasi, menteror dan berbagai macam tindak-tindak kezaliman terhadap kaum mukmin yang selalu menyebut nama Allah, di mana mereka kemudian memasuki serta menjelaskan tentang manasik haji. Nah sebenarnya pada waktu itu juga mau melaksanakan juga,
ibadah-ibadah tadi di Baitullah tersebut. Cuman ya kayak gitu, selalu diganggu, diintimidasi gitu ya, selalu melarang orang-orang tersebut. Nah, itu kenapa mereka itu kemudian ada yang hijrah ke daerah Habasyah, yang tidak ini apa namanya, mungkin dengan rasa takut, rasa was-was gitu ya. Akhirnya mereka ada sebagian itu yang berhijrah ke daerah Habasyah. Itu pada waktu itu kan belum meluas, belum keseluruhan, jadi belum bebas, bahkan kan belum ke Madinah, maka disebutnya juga surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Maka itu innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar membela para hambanya, jadi jangan khawatir. Nah, ayat itu saya ulangi lagi, bahkan sekarang juga kan. Nah, Al-Quran walaupun asbabun nuzulnya nih, relevansi Al-Quran memang luar biasa. Walaupun asbabun nuzulnya pada waktu itu dan kondisi situasi dan kondisinya seperti itu, sekarang juga sering banyak terjadi kan. Tadi yang saya katakan, banyak teman-teman kita yang Kristen, mereka sudah mengakui kebenaran Islam, mereka tetap ke gereja tapi hatinya condong kepada Islam. Banyak kan? Apakah karena ketakutan terhadap keluarganya, apakah takut bercerai dengan istri atau suaminya, apakah takut untuk disakiti oleh orang. Bahkan kadang kan ada orang mau bersyahadat saja kan, DM-nya banyak banget itu, iya kan, di DM, di WA, segala macam. Nah itulah kehebatan Al-Quran gitu loh. Makanya kan tadi fi'il mudhari kan, bukan fi'il madhi. Ayyaqulu rabbunallah, makanya menggunakan fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari itu mempunyai dua zaman, zaman hal dan zaman istiqbal, yang masa datang, yang akan datang, ya sampai sekarang pun gitu loh kan. Keren gak Al-Quran? Itu pentingnya ngaji. Mana sih buktinya? Ya iya ada dong. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun miqalun. Itu tasrifnya truj. Si truj ini kerjaannya itu ya. Nah, mana kok jadi ayaqulu? Nah, itu yang disebut dengan fi'il mudhari dengan domirnya domir mustatir jamak mudzakkar salim. Lu kenapa? Yaqulu, yaqulani, yaquluna, kan ada nunnya di situ. Kenapa di situ tidak ada nunnya? Jamak mudzakkar salim, ya karena ada huruf nasab yang menasobkan, karena itu berada dalam apa namanya, posisi dinasobkan. Mana huruf nasab yang menasobkannya atau memfathahkannya? Yaitu berupa an. Jadi huruf an itu adalah huruf nasab yang menasobkan terhadap fi'il mudhari. Loh, mana alamatnya? Yaitu dengan bihadzfin nun, dengan membuang nun. Itu kalau Al-Quran kajiannya, bukan hanya terjemah. Ayyaquluna asalnya itu yaquluna, dari jamak mudzakkar salim. Yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, yaqulna, taqulu, taqulani, taquluna, taqulinna, aqulu, naqulu. Alamat nasabnya apa? Bihadzfin nun, dengan membuang nun, maka dibaca bi ayya illa ayyaqulu, yang awalnya adalah yaquluna ayyaquluna, karena ada huruf nasab yaitu berupa huruf an, maka dibuang nunnya sebagai alamat nasabnya karena berupa fi'il mudhari. Itu kehebatan Al-Quran referasinya. Itu Allah Subhanahu wa taala pasti itu ya benar-benar akan membela hamba-hambanya yang beriman, bertawakal kepadanya, serta menghalau kejelekan-kejelekan orang dari orang-orang kafir tersebut, termasuk juga tipu dayanya. Jangan khawatir ketika kalian beriman, yakin, jangan kufur. Nikmat mata lagi
yang kalian dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu. Maka ini komparasinya yang disebut dengan ayat tafsirul ayat. Komparasinya mana? Bahwasanya maka dijelaskan di dalam di dalam surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min, yaitu ayat 51. Catat, itu sebagai penguatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang beriman ketika benar-benar yakin, gitu loh ya. Di dalam surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min, Al-Ghafir itu disebut juga surat Al-Mu'min ayat ke-51. Innalanansuru rusulana walladzina amanu fid dunya fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia sampai nanti di hari kiamat. Allah pasti akan menolongnya. Itu ayat penguatnya. Maka disebut dengan ada kaidah ayat tafsirul ayat. Itu bisa dipahami ya. Nah, itu komparasinya tersebut di situ. Nah, itulah. Kemudian apa? Allah juga pasti akan menjaga dan menolongnya tersebut. Nah, maka itu nggak usah pakai siasat-siasat yang licik. Tidak usah, kata Allah. Nah, kata yudafi'u itu mengitu wazan mufa'ala, artinya wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, dafa'a yudafi'u di dalam ilmu sorofnya. Jadi ilmu nahwu itu apa ya? Kalau ilmu nahwu itu gramatika bahasa ya. Jadi kalau ilmu sorof itu perubahan hurufnya, ini hurufnya. Kalau nahwu itu perubahan daripada harokatnya. Kenapa dibaca yudafi'u bukan yudafi'a, bukan yudafi'i? Tapi untuk perubahan hurufnya itu yang disebut dengan ilmu sorof. Itu yang tadinya dafa'a kok jadi dafa'a, dari dafa'a kemudian menjadi yudafi'u. Kenapa? Itu yang disebut ilmu sorof. Nah, itu seperti yang tadi, yudafi'u mengikuti wazan fa'ala dari fi'il sulasi mazid atau fi'il rubai mujarrad, gitu loh. Artinya apa? Biziyadati harfin wahidin, dengan penambahan satu huruf. Itu. Nah, tadi kan ada kalimat yudafi'u tersebut, itu ada kalanya untuk memberikan pengertian, yaitu yang dimaksud adalah mubalaghah, penekanan. Kenapa di situ dengan di dalam, makanya yang tadi saya sebutkan, Al-Qur'an jangankan dalam satu ayat satu surat, setiap hurufnya pun memiliki maksud dan hikmah. Begitu juga kenapa diikutkan kepada wazan fa'ala, gitu kan? Kepada wazan tersebut itu adalah untuk memubalaghah, penekanan yang lebih pada pembelaan bahwasanya apa? Allah sedang memberikan peringatan, sedang memberikan motivasi dan juga memberikan sugesti. Jangan khawatir ketika kalian benar-benar yakin terhadap kekuasaan Allah, jangan khawatir, tidak perlu dengan cara-cara licik. Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman, sedang menekankan maknanya. Maka salah satu faedahnya adalah lil mubalaghah, ada penekanan pada itu. Jadi bukan hanya semata-mata bahwasanya ini warning gitu atau juga uar-uar gitu, bukan. Tetapi Allah lebih menekankan gitu. Bukan hanya sekedar at-takarrur gitu loh, atau pengulangan. Nah, karena apa? Dalam sigot mufa'alah, dalam sigot mudafa'ah gitu ya, dalam wazannya mufa'alah itu memang memiliki pengertian tersebut untuk menunjukkan baik itu diulang-ulang tapi menekankan gitu loh. Nggak ada bosan-bosannya gitu loh. Nah, itu yang dimaksud.
Kemudian innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafir atau khawanin kafur. Sesungguhnya Allah juga tidak menyukai orang-orang yang mengkhianati janji, kesepakatan dan amanah, yang mengingkari nikmat. Karena pada waktu itu kan sudah ada kesepakatan. Kan pada waktu itu sudah ada kesepakatan umat muslim itu boleh bebas masuk, boleh bebas waktu itu dengan orang-orang kafir tersebut gitu ya. Nah, tetapi makanya jangan dikhianati, tidak usahlah dengan cara-cara yang licik tersebut. Itu. Jadi orang-orang mukmin itu adalah para kekasih Allah yang sesungguhnya Allah itu akan menghukum bagi orang-orang yang berkhianat. Jadi coba kita bisa bayangin di dalam Islam itu, pengajaran di dalam Islam. Ketika sama orang-orang kafir, orang-orang yang memerangi kita pun masih dilarang untuk berbuat licik. Padahal kita tertekan loh, tetapi kita tetap diajarkan ketika menegakkan kalimah Allah, ketika kita menyebarkan syariat Islam dengan cara yang licik. Ada orang Kristen bertanya ayat Al-Quran dibacanya surat Al-Lahab diartiannya beda. Gimana ini? Ya teman-teman, jangan dibiasakan ya. Kalau memang tidak ada dalilnya, kalau tidak tahu nggak usah lah. Nggak usah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dengan dimaknai yang berbeda gitu. Karena Al-Quran itu tidak bisa dicari keburukannya. Sempurna Al-Quran, tinggal kita mendalami wawasan Al-Quran itu sendiri. Janganlah gitu loh menutup-nutupi kebenaran kita juga sebagai debater gitu loh, ketika diskusi, ketika nggak ketemu dalilnya asal-asalan baca ayat Al-Quran. Itu tidak boleh. Kita harus jujur. Kalau memang tidak tidak memiliki pengetahuan, ya tinggal panggil guru-guru kita, atau setidaknya terang-terangan saja, oh ini akan jadi PR, nanti saya cari dulu karena saya tidak menguasai ranah ini, tentang ilmu ini saya mau tanya guru saya. Setidaknya gitu buat teman-teman. Jangan dibiasakan ketika berdiskusi tidak punya jawaban, tidak tahu dalilnya, memaksakan diri, kemudian sampai baca-baca padahal diartikannya beda, yang dibacanya beda pula. Janganlah sekali-kali seperti itu, jangan dibiasakan. Kita merendahkan diri, mengakui kejujuran kita tidak mampu, itu tidak akan melunturkan keilmuan kita gitu loh. Walaupun di komal, di offline, di online, ketika kita tahu kita tidak tahu, akui tidak tahu, tidak akan melunturkan keilmuan yang ada. Jadi jangan sampai mentang-mentang orangnya nggak ngerti ini kok, orang Kristen nggak ngerti ini ya, tapi bukan membohongi juga gitu loh. Apalagi yang digunakan adalah ayat Al-Quran, ditanyanya apa, artinya apa, yang dibaca tabbat yada abi lahabi wa tab, diartikannya beda, mentang-mentang motennya nggak ngerti, itu juga salah lah. Jangan gitulah, gitu ya, jangan dibiasakan. Kalau memang tidak tahu, jadi PR. Oh ya mohon maaf, saya belum mempelajari ini, belum sampai ke sini, saya mau nanya guru saya dulu, saya mau cari literasi dulu. Tidak akan melunturkan kok keilmuan kita, tidak akan gitu loh. Buktikan bahwasanya Islam adalah orang yang berilmu dan sesuai dengan keilmuan. Yang namanya orang kan wawasannya beda-beda. Jangankan yang tidak pesantren, yang pesantren pun belum tentu menguasai semua tentang Al-Quranul Karim. Gitu loh, itu pentingnya. Sudah dapat ya poinnya ya untuk syubhat tersebut ya, maksud dari itu. Jadi sekali lagi ayat tersebut bukan sedang menerangkan bahwasanya sudah banyak sebelum Islam di gereja, di sinagog, atau di pura, atau di apalah tempat-tempat ibadah selain masjid itu sudah ada zikiran-zikiran Allah. Bukan itu. Oten, Aristeng, terutama si Truts itu, si P2 Truts itu, barangan aja. Apa? Oh ya, itu jadi poinnya. Waduh, ini belum ke bagian i'rabnya, belum ke bagian mufradat lugawiyahnya saja udah hampir udah 1 jam ya. Udah 1 jam, udah dulu dah, yang penting poinnya, belum kepada iklalnya, ilatnya. Waduh. Nah, mereka cuma modal terjemah. Oh, ini terjemahannya di Kemenang.
Ini terjemahnya dari Kemendak. Emang orang Kemendak itu nggak ngerti? Ya bukan masalah itunya, elunya yang kagak ngerti. Kalau Kemendaknya sih ngerti. Iya kan? Kalau Kemendaknya sih ngerti, cuman elunya yang nggak ngerti gitu loh. Nah, ini baru poin-poin, kita belum membahas satu ini ya, per huruf ya, belum membahas per kalimat gitu loh, belum dari mufradat lugawinya, belum dari i'robannya, gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan khususnya di teman-teman dai ini ya bisa lah, walaupun apa namanya dengan keterbatasan ya, ini sosial media ini bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk kita belajar. Apalagi banyak guru-guru kita yang turun gunung gitu ya. Kita belum menjelaskan kenapa dengan kalimatnya khawanin bukan khona. Itu kan berawal khawanin itu asal kata dari khona gitu loh. Ciri-ciri orang munafik ya kan, idza haddasa kadzaba wa idza tumina khona. Iya kan? Awalnya khona. Kenapa jadi khawana? Itu yang disebut ilmu shorof itu. Kemudian kafur, kenapa enggak kufur? Ya kan sama akar katanya dari kafaro, yakfuru kufron. Kenapa jadi kafur tidak kufur gitu loh? Kan yang lain kan ada kufur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, ya kan, dengan kata kafar, akar kata yang sama, tetapi itulah kehebatan Al-Quran gitu loh. Maka kosakatanya berapa sekarang? 12,3 juta ya kosakatanya gitu kan. Bisa bayangkan itu Al-Quranul Karim bahasa Arab gitu. Jadi itu juga harus kita pahami gitu loh. Bukan hanya asal songoria, ngeyelia, asumsia gitu kan. Jadinya kayaknya udah cukup lah untuk poinnya sudah dapat. Nanti kalau ada waktu ya kita perdalam dari kalimatnya, kita perdalam setiap ayatnya gitu, perubahannya. Tapi yang penting sudah tahu poin, yang penting itu asbabun nuzulnya. Nah, tapi kehebatan Al-Quran, walaupun asbabun nuzul itu kejadiannya pada waktu itu, tapi kalimatnya itu relevansi gitu loh dalam sepanjang zaman. Tinggal kita pendalamannya itu, keilmuannya kita aja, wawasan kita. Jadi apa namanya, tetap kita tidak keluar dari tafsir-tafsir yang ada gitu ya. Itu pentingnya kita memahami. Kemudian juga ngaji sama guru, itu pentingnya ngaji sama guru talqin, bukan hanya sekedar literasi. Itu seperti itu, keterangan-keterangan yang ada di dalam literasi belum tentu gitu ya, semuanya itu curahan dari ini, karena tulisan itu kan terbatas. Itulah pentingnya kita berburu gitu loh. Yang katanya, oh saya sudah ini, saya ahli Al-Quran, saya sudah mempelajari Al-Quran 8 tahun, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Baca Al-Quran aja masih belepotan, gimana si Kudis ya. Mampu katanya belajar Al-Quran 8 tahun. Wah keren banget gitu ya. Saya aja waktu di Kempek cuma 6 tahun, di di Buntet 3 tahun, di Gedongan 3 tahun, di Abuya Uci di Miati 2 tahun, di Abuya Dimyati Cidawu 2 tahun gitu kan. Itu pun belum seberapa gitu. Dia katanya 8 tahun khusus mempelajari Al-Quran, keren banget ya. Saya walaupun panjang kayak gitu nggak khusus, keren banget kalau saya mempelajari Al-Quran 8 tahun khusus Al-Quran. Wah pokoknya kayaknya saya juara 1 kayaknya. Oten udah paham ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan tentang ayat tersebut? Kita tutup saja, cukup 1 jam aja dulu. Kalau nggak ada ya kita tutup dulu, nanti kita ngobrol santai. Poinnya yang penting kita dapat. Bilang aja udah ngantuk. Cukup. Oh. Cuma tadi maaf Ustaz, kurang satu lagi Ustaz tadi yang tadi. Penghayal Ria, nah satu lagi Gabrulia. Oh, Al-Gabrulia. Ada satu lagi Ngeyelia. Itu
ayat yang keempat satunya belum ya, belum dibahas padahal ya nanti yang penting poinnya sudah dapat lah untuk ayat tersebut ya kan. Ayat keempat satu belum dibahas. Aduh, membahas Al-Quran ini Masya Allah ya, pokoknya keren pokoknya kalau bahas Al-Quran ini bikin kita, tapi ya nggak semua sih, orang-orang tertentu ada yang ngantuk ya. Udah kuotanya mau habis, di sini lagi hujan. Masya Allah. Oh lagi hujan tuh. Oh beneran lagi hujan tuh. Lagi hujan. Oke, kita tutup dulu ya. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita sebagai umat muslim punya kewajiban ya untuk menyampaikan baligu anni walau ayatan kalau memang punya kesempatan. Ya walaupun saya bukan ustadz, bukan kiai, saya hanya berbagi di sini ya teman-teman. Saya tidak menggurui dan mengajari, saya hanya berbagi. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan gitu ya. Dan teman-teman dai maupun di luar dai silakan tonton di YT. Jadi kita upload di YT juga kajian ini supaya tidak lupa, karena ini salah satunya yang ini nih yang suka tidur ini. Ya, habis ini ibaratnya habis kajian juga langsung lupa ini. Makanya kita kita upload di YouTube, kemudian untuk transkripnya kita masukkan ke dalam website kami. YouTube-nya adalah Dakwah Apologet Islam, kemudian transkripnya di website resmi www.dakwahapologetislam.com. Sekian saja saya tutup. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu di tempatnya